Halo guys, hari ini kita bakal masuk ke bab 6 nih. Tapi sebelum masuk bab 6, kita bakal bahas tugas rumah sebelumnya ya. Kalian lihat dulu nih, 以前 dan 以后. Nah itu kan 以前itu sebelumnya, 以后 sesudahnya atau kemudian. Nah kalian bisa lihat ya, dua ini ada perbedaan. Nih, aku bakal bilang dulu nih. Aku bakal jelasin ya jawaban-jawabannya. Pertamanya, 人的身体变. Nah, jawabannya apa? Dia berubah jadi gendut kan? Berarti pang. Gendut itu pang le. Jadi, 人的身体变胖了. Badannya manusia salju berubah menjadi gendut. Nomor 2, 人的头变 apa nih? Kepalanya manusia salju berubah menjadi apa? Nih kalian bisa lihat ya. Dia dari besar jadi kecil. Jadi jawabannya kecil. 人的头变小了. 3, 人的鼻子变. Apa nih? Hidungnya berubah menjadi apa nih? Hidungnya menjadi lebih pendek ya. Berarti kalau pendek itu Mandarinnya tuan. Tuan. Jadi, 人的鼻子变短. 4, 人的眼睛变. 眼睛itu mata, bukan 眼镜 ya. 眼镜, 镜 kalau ada 4 itu berarti kacamata. Kalau mata, 眼睛, 眼睛. 睛nya ada 1. Nah, kalian lihat matanya berubah menjadi lebih gede. Jadi jawabannya itu ta. 人的眼睛变大. Matanya manusia salju berubah menjadi besar. Nih, terakhir nih. 人的手变. Wah, lihat nih kalian tangannya nih berubah menjadi apa? Tangannya dari putih menjadi warna kuning. Berarti 人的手变黄色. 人的手变黄色. Tangannya manusia salju berubah menjadi warna kuning. Nah, itu buat tugas rumah buat slide pertama. Ini tugas rumah slide kedua. Nih, ini kan kalian disuruh tentukan warnanya sesuai gambar di bawah ini. Nih, yang nomor 1. Itu ada bunga mawar. Bunga mawar itu apa Mandarinnya? 玫瑰花. 玫瑰花. 玫瑰花 itu warna merah. Berarti warnanya apa? 红色. 红色. Nih, nomor 2. Nomor 2 itu chefnya pakai baju warna apa? Chefnya itu menggunakan baju warna putih. Berarti warna putih itu 白色. 白色. 3. Nih, skincare-nya kan warna pink. Lalu tutupnya warna putih. Berarti warna pink itu 粉红色. 粉红色. Kalau putih kan 白色. 白色. 4. Kursinya warna hitam. Berarti 黑色. 黑色. Nomor 5. Kalian lihat iMac-nya nih. iMac-nya warna abu-abu. Kalian tahu gak sih abu-abu dalam Mandarinnya apa? Abu-abu Mandarinnya 灰色. 灰色. Keenam. 6. Ini warna ungu. Warna ungu Mandarinnya 紫色. 紫色. Nah, itu tugas rumah yang kedua. Nah, hari ini kita bakal masuk ke bab 6. Bab 6 itu apa? Bab 6 itu judulnya itu 中国新年. 新年itu tahun baru. Kalau di depannya itu 中国itu kalau di artiin itu negara Cina. Tapi kalian tahu gak sih kalau negara Cina, kalau di Taiwan itu orang-orang Taiwan gak ada yang bilang 中国. Orang yang di Taiwan itu kalau bilang orang Cina atau negara Cina itu bukan 中国, tapi dipanggil Talu. Nah, aku bakal masuk ke bacaannya nih. Aku bakal baca dulu ya. Ini ada tahun sepapa. Dah, berdua aja ini. Pertama, tahun. 老师说中国新年快到了. Nah, si papa jawab, 对，下个星期五是
下个星期五是中国新年. Lalu Tawon jawab, 妈妈会去超级妈妈会去超市买年糕吗？ Lalu Papa jawab, 会。那天我们还要给爷爷奶奶。太好了，爷爷每年都会，爷爷每年都会给我红包。爸爸就，如果在台湾，我们还会贴春联放鞭炮。Lagi ya, Tawan. Ini lagi ya. 老师说中国新年快到了。Lalu Papa jawab, 对，下个星期五是中国新年。Tawan jawab, 妈妈会去超市买年糕吗？ Lalu Papa jawab, 会。那天我们还要给爷爷奶奶拜年。Tawan jawab, 太好了，爷爷每年都会给我红包。然后爸爸就，如果在台湾，我们还会贴春联放鞭炮。Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang arti dari setiap bacaannya. Maksudnya arti dari per kalimatnya. Yang pertama nih, si Tawon. 老师说中国新年快到了. Guru bilang sebentar lagi hari raya Imlek. 老师说 guru bilang 中国新年 tahun baru Cina atau hari raya Imlek. 快到了 sudah mau datang, kayak sebentar lagi lah gitu. 老师说中国新年快到了. 老师 bilang sebentar lagi hari raya Imlek atau hari raya Imlek segera tiba gitu. Si Papa jawab nih, 对，下个星期五是中国新年. Benar, Jumat depan adalah hari raya Imlek. 对, benar. 下个星期五artinya Jumat depan. 下个星期 artinya minggu depan. 下个星期五 Jumat depan. 星期五kan soalnya Jumat. Jadi 下个星期五 artinya Jumat depan. 是中国新年 adalah hari raya Imlek. 对，下个星期五是中国新年. Benar, Jumat depan adalah hari raya Imlek. Setahun jawab lagi nih. Mama 会去超市买年糕吗？妈妈会去超市买年糕吗？ Apakah ibu akan pergi ke pasar beli kue keranjang? Mama itu ibu. 会去 bakal pergi atau mungkin pergi, bisa pergi. 超市 pasar. 买年糕吗? 买 arti beli, 年糕吗? Itu arti kue keranjang ya. 年糕 itu kue keranjang mah. Mama 会去超市买年糕吗? Apakah ibu akan pergi ke pasar untuk beli kue keranjang? 会. 那天我们还要给爷爷奶奶拜年. Bisa. Hari itu kita masih mau bersilaturahmi ke tempat kakek nenek. 会. Bisa. 那天 hari itu 我们还要给 kami masih mau pergi. Kami masih mau kasih yeye, nai. Yeye itu arti kakek, nai itu arti nenek. Painin itu kayak berarti silaturahmi gitu lah. Jadi kayak kita masih mau kasih silaturahmi. Tapi kalau bahasa Indonesia itu gimana ngomongnya? Kita masih mau bersilaturahmi ke tempat kakek nenek. Hui, bisa. Na tien, hari itu, women hayao ke, kita masih mau kasih
Ye ye nai nai pai nian, kasih kakek nenek silaturahmi. Atau hari itu kita masih mau bersilaturahmi ke tempat kakek nenek. Tai hao le, ye ye mei nian都会给我红包. Baiklah, terlalu baik. Setiap tahun kakek memberikan saya angpau. Wah, setahun nih kacau nih. Tai hao le, baiklah. Tai hao le, baiklah. Ye ye, kakek mei nian, setiap tahun, 都会给我, selalu kasih aku, selalu kasih, 我红包, aku angpau. Ye ye mei nian 都会给我红包. Ye ye mei nian, kakek setiap tahun, 都会给我, selalu kasih aku, 红包, angpau. Tai hao le, ye ye mei nian 都会给我红包. Baiklah, setiap tahun kakek memberikan saya angpau. Papa nih terakhir nih. 如果在台湾，我们还会贴春联、放鞭包. Jika di Taiwan, kita masih menempel kertas merah dan menaruh petasan. 如果在台湾, jika di Taiwan, 我们还会贴春联. Kita masih bisa menempel kertas merah. 我们还会, kita masih bisa 贴春联, menempel yang kertas merah itu tuh biasa kalau Imlek tuh. Fang bian bao, bisa dan menaruh petasan. 如果在台湾，我们还会贴春联、放鞭包. Jika di Taiwan, kita masih bisa menempel kertas merah dan menaruh petasan. Itu ya untuk arti dari per kalimat. Sekarang aku bakal review cepet nih. Dari setahun nih. 老师说中国新年快到了. Guru bilang sebentar lagi hari raya Imlek. Papa, 对，下个星期五是中国新年. Benar, Jumat depan adalah hari raya Imlek. Tahun, Mama 回去超市买年糕吗? Apakah ibu akan pergi ke pasar beli kue keranjang? 会，那天我们还要给爷爷奶奶拜年. Bisa, hari itu kita masih mau bersilaturahmi ke tempat kakek nenek. 太好了，爷爷每年都会给我红包. Baiklah, setiap tahun kakek memberikan saya angpau. Papa nih terakhir. 如果在台湾，我们还会贴春联、放鞭包. Jika di Taiwan, kita masih bisa menempel kertas merah dan menaruh petasan. Itu ya untuk reviewnya. Sekarang aku akan bacain nih, bacaan tanpa arti bahasa Indonesianya. Coba kalian bisa nggak nih? Kalian pas aku bacain langsung tahu arti bahasa Indonesia itu apa. Aku mulai nih ya. 老师说中国新年快到了. 对，下个星期五是中国新年。妈妈会去超市买年糕吗？会。那天我们还要给爷爷奶奶拜年。太好了，爷爷每年都会给我红包。如果在台湾，我们还会贴春联、放鞭包. Aku baca sekali lagi, cuman agak dipercepat dikit aja deh. Mulai dari setahun ya. 老师说中国新年快到了. 对，下个星期五是中国新年。妈妈会去超市买年糕吗？会。那天我们还要给爷爷奶奶拜年。太好了，爷爷每年都会给我红包。如果在台湾，我们还会贴春联、放鞭包. Nah itu ya untuk bacaannya nih ya. Nah, sekarang aku mau ngajarin kalian tentang penggunaan kalimat nih. Ini ada dua ya. Hui, hui, hui itu akan atau bisa. Sebenarnya hui ini, buat kata ini tuh bisa ada satu bacaan lagi. Kuai, kuai, hui, hui itu bisa.
Kalau satu lagi itu kuai. Kuai itu biasa buat ini sih akuntansi kuai ji. Kuai ji itu akuntansi. Nah, ini pertama. Salah satu contoh kalimatnya. Contoh kalimat 周末的时候我会去运动. Lagi ya. 周末的时候我会去运动. Waktu akhir pekan, aku akan pergi berolahraga. 我会 atau aku bisa berolahraga. Buat di kalimat ini akan ya. Nih, satu lagi kalimatnya. 明天爷爷会去跑步. 明天爷爷会去跑步. Besok kakek akan pergi jogging atau berlari. 跑步 itu jogging. Nah, selanjutnya ada penggunaan kalimat 每 titik dan 都. Contoh kalimatnya, Crystal 每个星期都去中文学校. Lagi ya, Crystal 每个星期都去中文学校. 每个星期 itu tiap minggu. Tiap minggu itu bisa 每个礼拜 atau 每个星期. Setiap minggu Crystal pergi ke sekolah Mandarin. Nah, buat selanjutnya, 爷爷每天都游泳. Lagi ya. 爷爷每天都游泳. Kakek setiap hari pergi berenang. Sekarang aku bakal bacain vocab ini ya. Shuo, berkata. Atau ngomong. 2. Xinnian, tahun baru. 3. Zhongguo, atau Talu. Itu tuh ROC, Cina lah pokoknya lah. 4. Xingqi, atau Lipai, minggu. Nah, itu tuh artinya tuh bukan kayak minggu, kayak hari minggu ya, tapi itu kayak satu minggu. Satu minggu tuh 一个星期, 一个礼拜gitu ya, minggu. 5. Natien, hari itu. Gei, memberikan. Mei, setiap. Rukuo, jika. Tie, menempel. Fang, menaruh. Nian kau, kue keranjang. Hongpao, angpao. Pianpao, petasan. Chunlian, kertas merah. Painin, silaturahmi. Itu tuh kayak kalian datang ke rumah yang lebih tua gitu. Tradisi Chinese. Taiwan. Nih, gak usah jelasin lah ya. Aku ulang nih ya. Shuo, berkata atau ngomong. 2. Xinnian, itu tahun baru. 3. Zhongguo, atau Talu, ROC atau Cina. Xingqi, Lip atau Lipai, minggu atau pekan lah ibaratnya. Natien, hari itu. Kei, memberikan. Mei, setiap. Rukuo, jika. Tie, menempel. Fang, menaruh. Nian kau, kue keranjang. Hongpao, angpao. Pianpao, petasan. Chunlian, kertas merah. Yang bisa tempel-tempel gitu ya pas kalau lagi Imlek. Painin, silaturahmi. Itu tuh tradisi Chinese.
Taiwan, Taiwan. Itu nggak usah jelasin lah ya. Itu ya untuk vocabnya ya. Nanti akan dijelaskan sama si kakak Silvi nih untuk per kalimatnya. Aku sekarang mau jelasin tentang vocab-vocab yang ada di atas dan contoh-contoh penggunaan kalimatnya. Pertama, shuo, shuo. Kalimatnya, Mama shuo 每天要祈祷. Lagi ya, Mama shuo 每天要祈祷. 祈祷 itu berdoa. Ibu bilang setiap hari kita harus berdoa. Ibu bilang setiap hari harus berdoa. Ingat guys, doa itu penting. Apalagi sama Tuhan ya. Next, xinqi. Kalian tau gak sih, xinqi itu hari atau minggu. Tapi kalau di Taiwan itu kita bisa bilang lipai. Kayak misalnya xinqi i itu Senin kan. Kalau di Taiwan juga bisa bilang lipai i itu Senin. Atau enggak juga bisa bilang zhou i. Nah, Taiwan itu bisa pakai 3 itu. Xinqi i, lipai i, dan zhou i. 3 itu kita bisa pakai. Nih, 3个星期itu minggu lalu. Atau juga bisa bilang 3个礼拜. Atau juga bisa bilang 上礼拜, 上星期. Itu juga bisa bilang. 3个星期 itu minggu lalu. Lalu, 下个星期 itu minggu depan. Kita juga bisa bilang 下礼拜 atau 下个礼拜. Atau juga bisa bilang 下星期 itu minggu depan. Nah, kalian tahu gak sih hari-hari gimana pakainya? Nih, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期天 atau 星期日, minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Next, 那天 hari itu. 那天 hari itu. Contoh kalimatnya, 那天我跟阿Ken 去买糖果. 那天我跟阿Ken 去买糖果. Hari itu saya dengan Aken pergi membeli permen. Tangko itu permen. Selanjutnya, ke. Contoh kalimatnya, 妈妈不在家，爸爸给我们做晚饭. Atau juga bisa bilang, 妈妈不在家，爸爸做给我们晚饭. Itu artinya, mama tidak ada di rumah. Ayah membuatin kami makan malam. Lalu, 弟弟每天早上7点要起床. 弟弟每天早上7点要起床. Adik laki-laki setiap hari bangun jam 7 pagi. Next, 如果itu jika. 如果你头痛就不要上课. Lagi ya. 如果你头痛就不要上课. Jika kamu sakit kepala, maka jangan pergi ke kelas. Atau jangan ke sekolah lagi. Next, 贴 menempel. Contoh kalimatnya, Gandhi 喜欢贴贴纸. Lagi ya, Gandhi 喜欢贴贴纸. 贴纸 itu stiker. Jadi Gandhi menyukai atau Gandhi suka menempelkan stiker. Fang itu menaruh atau bisa menyimpan. Contoh kalimatnya, 宝贝你记得我的手机放在哪里? Lagi ya, 宝贝你记得我的手机放在哪里? 宝贝 itu pasti sayang ya. 你记得 kamu ingat gak? 我的手机放在哪里? HP ku taruh di mana ya? Next, ini ada keempat barang ini. Kalian pasti tahu ya. Ini mah setiap tahun di rumah kalian pasti ada, bener gak? Pertama, 年糕
nian gao, itu kue keranjang. Kedua, hongbao. Hongbao. Kalau hongbao mah itu mah kesukaan kita semua, bener gak sih? Aku juga sih. Hongbao itu angpao. Lalu chunlian. Chunlian. Chunlian itu tuh kertas yang biasa ada tempel di dinding atau di pintu. Kertas-kertas gitu yang pas Imlek itu namanya chunlian. Lalu next, bianpao. Bianpao itu petasan. Nah, itu ya guys, buat vocab-vocabnya dan cara penggunaan kalimatnya. Sekarang kita masuk ke dalam goresan nih ya. Langsung mulai nih. Pertama nih, shuo berkata atau ngomong. Yang pertama, ini selalu bikin dari atas kiri. Jumlah goresan total ada 14. Kita mulai dari atas kiri nih ya. Pertama, kalian bikin petik. Tanda minus panjang, tanda minus bawahnya, tanda minus lagi, terus bikin kotak. Nah, setelah kelar, masuk ke sebelah kanannya. Petik kiri, petik kanan, bikin kotak, terus bagian bawah kanannya sekarang. Garis miring kiri, terus yang sebelah kanannya itu kalian bikin angka 1, tarik ke kanan, congkel ke atas. Shu berkata, jumlah goresan 17. Sekarang ini Zhongguo itu tuh arti Cina, tapi sekarang aku jelasin yang Zhongguo-nya dulu ya. Ini kan Zhong-nya gampang, jadi aku jelasin yang Guo-nya aja nih. Pertama, kamu bikin angka 1 sebelah kiri, bikin angka 7 gede, terus sekarang masuk ke dalamnya nih. Dalamnya kamu bikin tanda minus, terus baru di sebelah kirinya itu tuh kamu bikin kotak. Lanjut ke sebelah kanannya nih, bikin kayak garis melengkung ke bawah kanan, congkel ke atas. Garis miring kiri, petik di atas kanan, terus terakhir tutup kotaknya. Zhongguo, Cina. Guo-nya ini ada 11 goresan. Talu. Ini tanya aku nggak usah jelasin lah ya. Aku jelasin lu-nya aja nih. Ini gampang nih. Jumlah goresan ada 10. Pertama kita bikin dari sebelah kiri dulu. Pertama kamu bikin yang berlengkung-lengkung itu tuh. Terus lanjut sebelah kirinya bikin angka 1. Masuk sekarang ke atas kanan. Tanda minus, angka 1, tanda minus. Petik kiri, petik kanan. Lanjut sekarang paling bawahnya nih. Tanda minus, angka 1, tanda minus. Talu, Cina. Lu-nya ini ada 10 goresan. Xingqi, minggu. Aku jelasin Xing-nya dulu nih ya. Xing-nya ada 9 goresan total ya. Pertama bikin dari selalu kiri atas. Pertama tanda 1, angka 7, tanda minus, terus baru masuk bawahnya. Garis miring ke kiri, tanda minus 2 kali, angka 1, terus tanda minus lagi terakhir untuk tutup. Lanjut sekarang untuk C-nya nih. Jumlah goresan ada 17. Pertama, kamu bikin dari paling kiri dulu. Tanda minus, angka 1 kiri, angka 1 kanan, 2 tanda minus di dalamnya, terus tanda minus lagi. Bawahnya bikin garis miring kiri, petik kanan. Masuk ke sebelah kanannya. Garis melengkung ke kiri, angka 7, congkel ke kiri atas, terus 2 tanda minus di dalamnya. Xingqi, minggu. Sama nih, lipai. Kita bikin dari li-nya dulu nih. Jumlah goresan ada 17. Pertama, petik di atas, angka 7 tapi melengkung gitu. Terus angka 1, petik. Masuk ke sebelah kanannya. Angka 1, angka 7, tanda minus, angka 1 kiri, angka 1 kanan, tutup kotaknya. Lanjut bawahnya. Tanda minus, terus bikin kotak. Lanjut bawahnya lagi. Petik kiri, petik kanan, terus tanda minus untuk tutup. Sekarang masuk ke pai-nya nih ya. Pertama, bikin dari kiri atas, bikin garis miring ke kiri, tanda minus, garis melengkung. Masuk ke sebelah kanannya. Bikin tanda minus 3 kali. Bikin tanda minus 4 kali. Terus baru angka 1 panjang. Lipai, minggu. Li-nya 17 goresan, pai-nya ada 9 goresan. Kei, artinya memberikan atau memberi. Pertama, bikin dari kiri atas. Jumlah goresan cuma ada 12.
Pertama bikin garis miring ke kiri, tarik ke kanan. Garis miring kiri, tarik ke kanan, petik. Terus bawahnya petik 3 kali. Lanjut ke kanan atas. Garis miring kiri, garis miring kanan, tanda minus, terus bikin kotak bawahnya. Jumlah goresan ada 12 nih ya. K, memberikan. Mei, setiap. Jumlah goresan ada 7. Pertama, bikin dari kiri atas. Garis miring kiri, tanda minus, terus bikin nih yang kayak angka 7 tapi terbalik nih ya. Bikin garis miring ke kiri, tarik ke kanan. Lanjut sebelah kanannya. Bikin angka 7, tarik ke congkel atas. Bikin angka 7, terus congkel kiri atas. Petik di dalam, tanda minus, baru petik lagi. Mei, setiap. Jumlah goresan ada 7. Ruko, jika. Kita bikin dari ru-nya dulu nih ya. Jumlah goresan ada 6. Pertama nih, kamu bikin garis miring ke kiri, tarik ke bawah kanan. Lanjut, garis melengkung ke kiri, terus tanda minus. Di sebelah kanan gampang, tinggal bikin kotak aja. Jumlah goresan ada 6 ya. Kita lanjut nih ke kuonya nih. Pertama, kamu bikin tanda angka 1, angka 7, bikin tanda minus di dalamnya, terus tutup. Baru lanjut bawahnya nih, tanda minus lagi panjang, terus bikin angka 1 panjang tuh, angka 1, garis miring ke kiri, garis miring ke kanan. Rukuo, jika, if banget tuh. Tie, menempel. Jumlah goresan ada 12. Pertama, kamu bikin angka 1, angka 7, 2 tanda minus dalamnya, tutup. Garis miring kiri, petik kanan. Lanjut ke sebelah kanannya. Bikin angka 1, tanda minus, terus baru bawahnya kamu bikin kotak. Tie, menempel. Jumlah goresan ada 12. Fang, menaruh. Jumlah goresan ini ada 8. Pertama, kamu bikin petik di atas, tanda minus, bikin kayak angka 7 gitu ya, tapi agak miring dikit, bikin kayak angka 7, terus congkel ke kiri atas. Baru bikin garis miring. Lanjut sebelah kanannya, bikin garis miring dulu di atas, tanda minus, garis melengkung ke kiri, terus garis miring ke kanan. Fang, menaruh. Jumlah goresan ada 8. Pian pao artinya petasan. Kita bikin dari piannya dulu nih. Jumlah goresan ada 18. Ini agak susah nih. Kita bikin dari paling kiri atas dulu ya selalu. Tanda minus, angka 1 kiri, angka 1 kanan, tanda minus lagi bawahnya. Masuk ke bawahnya nih sekarang. Bikin kotak dulu. Udah kelar bikin kotak, baru bawahnya bikin tanda minus lagi. Terus baru angka 1 panjang. Masuk ke tengahnya. Tengahnya kamu bikin garis miring kiri, angka 1. Masuk ke sebelah kanannya sekarang. Tanda minus, bikin angka 1, angka 7, bikin tanda minus dulu di dalam kotaknya, terus baru tutup kotaknya. Lanjut, garis melengkung ke kiri, garis miring ke kanan. Sekarang bikin yang paunya nih ya. Paunya, jumlah goresan ada 9. Pertama, kita bikin dari kiri dulu. Petik kiri, petik kanan, garis melengkung. Terus baru petik kanan lagi. Lanjut, masuk ke sebelah kanannya. Garis miring ke kiri, angka 7 tapi congkel ke kiri atas, terus bikin kotak. Tapi kita mulai kotaknya itu dari angka 7 dulu ya. Angka 7, terus bawahnya tanda minus, baru bikin yang panjang itu tuh. Angka 1, tarik ke kanan, congkel ke atas. Pian pao, petasan. Cunlien. Ini aku jelasin liennya aja ya. Soalnya cunnya waktu itu udah pernah. Pertama, kita bikin dari kiri atas. Ini jumlah goresan 17 nih ya. Pertama bikin tanda minus, angka 1 kiri, angka 1 kanan. Angka 1 di sebelah kanan tuh lebih panjang ya. Terus bikin 2 tanda minus dalamnya, terus baru tutup. Sekarang masuk tengahnya. Tengahnya bikin garis miring kiri, tarik ke kanan. Garis miring kiri, tarik ke kanan. Petik. Sekarang kanan atas. Garis miring kiri, tarik ke kanan. Garis miring ke kiri, tarik kanan lagi. Terus petik lagi. Bawahnya, yang goresan ke-13 nih. Angka 1, tarik ke kanan.
Terus bikin garis melengkung ke kiri, angka 1, terus tutup dengan kotak di sebelah kanan angka 1-nya itu. Chundian, diannya ada 17 goresan, artinya kertas merah. Taiwan, artinya udah tau lah ya semuanya ya. Jumlah goresan ada 5. Ada yang tai-nya dulu nih. Pertama, bikin garis miring ke kiri, tarik ke kanan. Yang kedua, petik, terus bawahnya tinggal bikin kotak. Lanjut sekarang one-nya nih. Nah, ini agak susah nih. Jumlah goresannya banyak nih. Ada 25. Pertama, bikin dari sebelah kiri. 2 petik di atas, terus garis miring. Sekarang masuk ke bagian atas kanannya nih. Yang bagian atas kanan kita bikin tengahnya dulu ya. Tanda petik, 2 tanda minus, terus bikin kotak. Terus baru masuk yang sebelah kirinya. Garis miring kiri, tarik ke kanan. Garis miring kiri, tarik ke kanan. Petik. Terus bikin 3 tanda petik bawahnya. Lanjut ke bagian atas kanannya, bagian kanannya. Garis miring kiri, tarik ke kanan. Garis miring kiri, tarik ke kanan. Petik. Terus bawahnya bikin 3 tanda petik. Lanjut sekarang yang bagian bawahnya nih. Bikin kayak angka 7, tanda minus. Terus ini yang goresan terakhir ini panjang nih ya. Pertama bikin angka 1. Terus tarik ke kanan, tarik ke bawah, congkel ke kiri atas. Taiwan, Tai-nya ada 5 goresan, Wan-nya ada 25 goresan. Terus sekian ya untuk goresan ya. Nah, sekarang bakal masuk ke sesi game nih. Sesi game, ini kalian disuruh mengisi ya. Nah, aku bakal jelasin dulu nih yang slide pertama untuk soal game pertama. 如果你很不舒服，你就 Lagi ya. 如果你很不舒服，你就 如果 kalau 你很 kamu sangat 不舒服 tidak nyaman, itu maksudnya gak enak badan. 你就 kamu harus 如果你很不舒服, kalau kamu gak enak badan, berarti kamu harus apa nih? Aku kasih kalian 30 detik ya buat isi. 像落叶也会偷偷想家，学会了眼泪当作汗水，偷偷的擦。我会等枯树生出芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗，第一缕朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。我会等冬的雪融化，蒲山里的夏，守着谁。 Dah, selesai. Jawabannya itu B. 要休息如果你很不舒服，你就要休息 Kalau kamu gak enak badan, kamu harus beristirahat. Kalau A, 要上班itu harus kerja. C, 去看警察 pergi ke kantor polisi. D, 要卖药 mau menjual obat. Gak mungkin kan kita menjual obat waktu kita sakit, harusnya kita beli 药 berarti jawabannya itu B, 要休息 Buat game yang kedua, itu pertanyaannya 那个叫什么名字 Nah, makanan itu mandarinnya apa? Aku kasih kalian 30 detik. 像落叶也会偷偷想家，学会了眼泪当作汗水，偷偷的擦。我会等枯树生出芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗，第一缕朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。我会等冬的雪融化，蒲山里的夏，守着谁。 Nah, udah. Jawabannya itu B, 年糕 Nian kau itu tuh kue keranjang. Kalau A kan wan kau itu apa sih, kayak kue mangkok gitu. Kalau C, lopo kau itu kayak rabis cake. Kalau lopo kau itu carrot cake. Nah, kalau D itu tan
Kau itu kue. Next, game selanjutnya. Pertanyaannya itu 今天是8月5号，所以上个星期是几日？ Ulangi lagi ya. 今天是8月5号，所以上个星期是几日？ Aku ulangi lagi. 今天是8月5号，所以上个星期是几日？ Hari ini adalah bulan 8 tanggal 5. Berarti minggu lalu itu tanggal berapa? Aku kasih kalian 30 detik buat tebak jawabannya. 像落叶也会偷偷想家，学会了眼泪当作汗水，偷偷的擦。我会等枯树生出芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗地里朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。我会等冬的雪融化，蒲山里的夏，守着谁。 Jawabannya itu C. Jawabannya itu C. 7月29号. Soalnya 3 个星期 itu minggu lalu. Minggu lalu itu 7 hari. Berarti kalian hitung dong. Dari tanggal 5 itu 7 hari. Mundur itu berapa? Tanggal berapa? Berarti tanggal 29. Next, game yang selanjutnya. 下个星期五有跟朋友约，我去找他。Ulangi lagi ya. 下个星期五有跟朋友约，我去找他。Nah, aku bakal kasih kalian 30 detik ya buat isi. 像落叶也会偷偷想家，学会了眼泪当作汗水，偷偷的擦。我会等枯树生出芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗地里朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。我会等冬的雪融化，蒲山里的夏，守着谁。 Jawabannya itu C. 会。下个星期五有跟朋友约，我会找他。Jawabannya C. Jumat depan aku ada janji sama temanku. 有跟朋友约，约itu janji. 我会去找他. Aku harus mencarinya. Atau aku harus menyamperinya gitu. Nah, next. A. 你说月号要去台湾吗？ B. 是，然后在3月18号我会 Lagi ya. 你说月号要去台湾吗？ B. Jawab 是，然后在3月18号我会 Yang A itu bilang 你说 kamu bilang 号要去台湾. Kamu bilang bulan ini tanggal segini kamu mau pergi ke Taiwan ya? B jawab ya, benar. 然后 kemudian 然后在3月18号我会. Kemudian di bulan 3 tanggal 18 aku harus . Nah, kalian lihat ya. Sesuai yang kalender itu, aku kasih kalian 30 detik. 像落叶也会偷偷想家，学会了眼泪当作汗水，偷偷的擦。我会等枯树生出芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗地里朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。我会等冬的雪融化，蒲山里的夏，守着谁。 Jawabannya itu A. Soalnya dia bulan 3 tanggal 13 dia mau ke Taiwan. Nah, bulan 3 sama 18 dia mau ke tempat neneknya. Jadi jawabannya A. 你说3月3号要去台湾吗？ B jawab 是，然后在
3月18号我会去奶奶家. Nah, next ini soal latihan nih. Kalian lihat ya di kalender ini. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan juga nih. Kalian harus isi sesuai dengan kalender di atas. Aku bakal jelasin dulu nih pertanyaannya nomor 1. Aku ulangi lagi ya. 张丽的生日是几月几号星期几? Lalu bawahnya 张丽的生日是月号星期 Ditanya ulang tahun si Changli itu bulan apa, tanggal berapa, dan hari apa. Nah, buat kedua, 尤鹏的生日是几月几号星期几? Ulangi lagi. 尤鹏的生日是几月几号星期几? Ulang tahunnya尤鹏, bulan berapa, tanggal berapa, hari apa. Lalu nomor 3. 中国新年是几月几号星期几? Lagi ya. 中国新年是几月几号星期几? Tahun baru Imlek, bulan berapa, tanggal berapa, hari apa. Nah, aku kasihkan 30 detik buat isi ya. 像落叶也会偷偷想家，学会了眼泪当作汗水，偷偷的擦。我会等枯树生出芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗的绿朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底多大。我会等冬的雪融化，蒲山里的夏，守着谁。 Nah, buat yang 1 itu jawabannya bulan 2 tanggal 9 hari Jumat. Kalian ada lihat ya, bulannya itu di atas ya, di atas pojok 2月. Lalu tanggalnya 9号. Lalu kalian lihat 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六. Itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi ulang tahunnya Changli itu bertepatan di bulan 2 tanggal 9 dan hari Jumat. Berarti jawabannya itu Changli de shengri shi 2月9号星期五. Nomor 2. Kalian lihat nih ulang tahun Yopeng di bulan berapa? Bulan 2 juga dong. Tanggal berapa? Hari apa? Nah, ulang tahun Yopeng itu di bulan 2 tanggal 13 hari Selasa. Berarti Yopeng de shengri shi 2月13号星期二. Ulang tahun Yopeng di bulan 2 tanggal 13 di hari Selasa. Nah, yang selanjutnya itu tahun baru Imlek. Itu bulan 2 juga tanggal 15 hari Kamis. Jadi Mandarinnya itu 中国新年是2月15号星期四. Nah, itu buat latihan yang ini ya. Nah, next tugas rumah. Nah, tugas rumah yang pertama, untuk slide yang pertama itu kalian disuruh mengisi bagian kosong. Disuruh isinya menggunakan vocab-vocab yang udah kita pelajarin buat bab ini. Nah, tugas rumah selanjutnya yang slide kedua itu kan ada jadwal-jadwal hari ya. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ini jadwal-jadwalnya udah tertulis. Mereka ngapain aja. Ini sih kalau ini sih jadwal saya. Ini jadwal wo itu saya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kalian disuruh mengisi sesuai dengan jadwal-jadwalnya. Hari apa dia belajar Mandarin, hari apa dia mau beli makanan ini, dia perlu apa. Nah, harus diisi ya guys. Sekali aku mau mengakhiri buat bab hari ini. Thank you guys, bye-bye.